Historiografi adalah penulisan sejarah berdasarkan masa pembabakannya, di mana historiografi melingkupi tentang bagaimana sejarawan mengkaji topik tersebut dengan menggunakan sumber, teknik, dan pendekatan teoritis tertentu. Definisi historiografi dan jenis-jenis karakteristiknya. Historiografi adalah penulisan sejarah berdasarkan masa pembabakannya, di mana dalam hal ini bagaimana para sejarawan mengkaji topik tersebut dengan menggunakan berbagai metode, teknik, serta pendekatan teoritis tertentu. Historiografi tradisional Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagaimana namanya, historiografi ini ditulis pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Penulisan historiografi pada masa ini ditulis oleh para pujangga, para brahmana, serta para kaum bangsawan yang biasanya digambarkan dalam bentuk prasasti, hikayat, serta babat dengan menggunakan huruf Pallava serta bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Contoh historiografi pada masa ini yaitu prasasti Canggul, hikayat Tanah Pasir, serta babat Tanah Jawi. Selanjutnya, jenis atau ciri-ciri karakteristiknya. Yang pertama itu dinasti sentris, di mana dalam hal ini semuanya berpusat pada raja, karena raja dianggap memiliki kekuatan, kesaktian, serta kekuatan yang supranatural. Selanjutnya, feodalistis, di mana dalam hal ini penulisannya menggambarkan atau menceritakan tentang kehidupan para kaum bangsawan atau para raja-raja dengan segala perkataan serta perbuatannya. Yang ketiga, magis, di mana dalam hal ini mereka masih meyakini atau masih mempercayai akan adanya kekuatan-kekuatan gaib atau hal-hal yang bersifat mistis. Selanjutnya itu agrosentris, yaitu bersifat kedaerahan, di mana hal ini dipengaruhi oleh faktor adat, budaya, serta istiadat dalam suatu daerah atau kebudayaan tertentu. Historiografi Islam di Indonesia. Sebagaimana namanya, historiografi ini terjadi pada masa Islam di Indonesia yang mengkaji yang berisi tentang Islam yang ditulis oleh orang-orang Islam maupun bukan orang-orang Islam, di mana pertama kali disampaikan melalui tutur kata atau disampaikan secara lisan mengenai tentang peristiwa-peristiwa penting tentang Islam di Arab. Ada beberapa contoh karya pada masa Islam, yaitu Nasab. Contohnya ada An-Nas Quraish, karya dari Al-Muzair, ada biografi, serta ada filsafat. Selanjutnya, ciri atau karakteristik historiografi Islam itu yang pertama bersifat kronologi, di mana dalam hal ini dalam artian dalam menceritakan sebuah peristiwa atau sejarah ditulis berdasarkan dari awal hingga akhir peristiwa tersebut terjadi atau sudah disampaikan secara berurutan atau secara runtut dengan menggunakan waktu. Selanjutnya yang kedua, magis, di mana dalam hal ini masyarakat atau pada zamannya masih mempercayai akan adanya hal-hal yang bersifat mistis atau hal-hal meyakini akan adanya kekuatan alam. Selanjutnya yang ketiga, etnosentris, di mana dalam hal ini sudah adanya etnosentris atau suku terhadap daerah. Yang contohnya itu ada Islam Nusantara, ada Islam Arab. Tetapi kedua baik Islam Nusantara maupun Islam Arab sama-sama menyesuaikan dengan keadaan atau lingkungan di sekitarnya. Contohnya di mana dalam Islam Arab itu menggunakan jubah, sedangkan dalam Islam Nusantara itu menggunakan sarung. Sedangkan pada Islam Arab menggunakan sorban yang di kepala, sedangkan dalam Islam Nusantara itu menggunakan peci. Tetapi historiografi masa kolonial di Indonesia. Sebagaimana namanya, historiografi masa kolonial atau Belanda di Indonesia terjadi pada masa kolonial di Indonesia.
Historiografi ini menceritakan tentang kehidupan orang-orang Belanda yang ada di Hindia Belanda dengan tujuan agar mereka dapat mempertahankan jabatan atau posisi mereka di Indonesia. Historiografi ini mempunyai ciri atau karakteristik. Yang pertama itu Eropa sentris, di mana dalam hal ini menggunakan penulisan sejarah pada masa ini menggunakan sudut pandang orang-orang Belanda dengan menggunakan subjek, sedangkan bangsa Indonesia hanya dijadikan sebagai objeknya saja. Yang kedua, mitologis, di mana dalam hal ini masih mempercayai akan adanya hal-hal yang bersifat mistis. Selanjutnya, mengabaikan sumber lokal, di mana dalam hal ini yang ditulis pada masanya itu penulisan sejarahnya nggak hanya menuliskan tentang orang-orang bangsawan atau orang-orang Belanda, sedangkan pada sumber lokalnya itu diabaikan. Selanjutnya, bersifat diskriminatif, membedakan dengan cara sengaja antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Biasanya hal ini ditujukan kepada kelompok minoritas. Ada beberapa contoh karya historiografi, itu salah satunya Colonial Histories karya dari Grant Grander. Historiografi masa revolusi di Indonesia. Sebagaimana namanya, historiografi ini terjadi pada masa revolusi di Indonesia. Penulisan pada masa ini sudah mengarah pada penulisan ke arah modern, sudah berdasarkan fakta, dan penulisannya sudah bercara akademis, di mana sudah ditulis dengan rinci dan jelas dalam berbagai bidang. Ciri atau karakteristik historiografi revolusi, yang pertama itu Indonesia sentris, di mana dalam hal ini Indonesia merupakan sudut pandang pertama dalam penulisan sejarah. Selanjutnya, penulisan historiografi ini menggambarkan tentang semangat yang berkoar-koar dari para pahlawan nasional dalam pos revolusi. Yang ketiga, merupakan simbol atau identitas yang hilang dari masa kolonial Belanda. Contoh historiografi pada masa ini itu Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia karya dari Nasution, serta ada Gajah Mada dan Diponegoro karya dari Muhammad Yamin. Historiografi modern sampai dengan sekarang di Indonesia. Penulisan historiografi ini mulai ditulis pada masa setelah reformasi di Indonesia. Penulisan historiografi sudah mengarah ke arah modern dengan menggunakan metode sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kebenarannya juga sudah bisa dipertanggungjawabkan. Historiografi pada masa modern ini memiliki ciri atau karakteristik. Yang pertama itu Indonesia sentris, di mana dalam hal ini sudah menggunakan sudut pandang Indonesia dengan subjek maupun objeknya. Selanjutnya, bersifat objektif, yaitu kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta atau keadaan yang ada. Yang ketiga, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menggunakan metode penulisan sejarah. Historiografi Asia Tenggara. Sebagaimana namanya, historiografi Asia Tenggara itu ada beberapa negara yang terdapat di dalamnya, mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei, Laos, Filipina, Timor Leste. Historiografi Asia Tenggara merupakan historiografi yang berpengaruh, yaitu historiografi religius atau dalam bidang agama, di mana historiografi Asia Tenggara itu dibedakan menjadi dua, historiografi pada masa kuno atau tradisional, di mana dalam historiografi kuno atau tradisional hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor religius atau faktor agama, karena bagi mereka agama merupakan dasar dalam kehidupan. Selanjutnya, agama merupakan suatu pedoman sehingga dijadikan dasar dalam sebuah kehidupan. Ada 4 agama yang sangat berpengaruh, yaitu Hindu, Buddha,
yang masuk dibawa oleh India pada abad ke-4 sampai dengan ke-5 Masehi. Agama Islam itu dibawa oleh bangsa Arab pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya ada agama Kristen, itu yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Pada agama Hindu Buddha itu terutama perkembangannya sangat berkembang di daerah Thailand dan juga Kamboja, di mana kedua negara tersebut menganut agama Hindu Buddha. Dengan agama Buddha serta agama Hindu, mereka menyembah banyak dewa. Misalnya itu Dewa Wisnu, Dewa Brahma, serta Dewa Siwa. Tetapi yang dianggap mereka Tuhan hanya satu, yaitu yang bernama Brahman. Sedangkan dewa-dewa yang lainnya itu hanyalah merupakan dewa perwakilan. Tetapi dalam penyembahan mereka tetap mengucapkan atau menyembah dewa-dewa tersebut. Berbeda dengan Islam yang hanya menyebutkan nama Tuhannya saja tanpa adanya menyebutkan nama-nama malaikat atau yang sejenisnya. Selanjutnya, dalam agama Kristen itu dibawa oleh orang-orang Eropa seperti Inggris, Belanda. Agama-agama ini seperti Inggris itu menyebarkan agama Kristen itu di Malaysia dan juga Singapura. Selanjutnya itu pada historiografi modern. Historiografi modern ini mempunyai ciri atau karakteristik yang pertama yaitu konfrontasi nasionalisme, di mana dalam hal ini diadap-adapkan dalam artian di perbandingan antara keadaan sebelum merdeka dan setelah merdeka, sehingga dengan adanya perbedaan atau pandangan tersebut muncullah golongan-golongan elit maupun para kaum cendekiawan, sehingga mereka membentuk suatu organisasi atau suatu pergerakan perkumpulan agar mereka dapat membebaskan suatu negara-negara mereka. Historiografi Asia Selatan. Sebagaimana namanya, historiografi ini ada beberapa negara di dalamnya, yaitu mulai dari India, Nepal, Bhutan, Pakistan, Maladewa. Historiografi ini terbagi menjadi dua, mulai dari yaitu historiografi tradisional atau kuno. Munculnya historiografi ini ditandai dengan adanya peradaban di Sungai Indo dan Sungai Gangga yang merupakan dua kota besar pada masa itu, sehingga munculnya agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya pada abad ke-7 masuknya bangsa Mongol yang dibawa oleh Genghis Khan yang kemudian membawa agama Islam. Ciri atau karakteristiknya yaitu yang pertama berdasarkan tokoh, di mana penulisan sejarah pada masa ini berdasarkan tokoh, misalnya itu Siddhartha Gautama. Selanjutnya bersifat raja sentris, di mana dalam hal ini semuanya berpusat kepada raja, karena pada masa itu raja merupakan seseorang yang dianggap sangat penting dan memiliki kekuatan. Selanjutnya, historiografi masa modern. Dalam historiografi masa modern itu mempunyai ciri atau karakteristik yang pertama Eropa sentris atau Inggris sentris, karena semua dikuasai atau sesuai dengan kehendak oleh bangsa-bangsa Eropa. Tetapi semua itu tidak berlangsung lama karena kemudian munculnya rasa nasionalisme dari diri mereka sendiri. Historiografi Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia bagian timur. Jepang adalah suatu negara yang memiliki perjalanan sejarah yang panjang, sehingga Jepang juga memiliki yang namanya itu historiografi. Historiografi Jepang dibagi menjadi dua, yaitu historiografi Jepang kuno atau masa tradisional, di mana dalam hal ini memiliki ciri atau karakteristik itu yang pertama raja sentris atau kekaisaran, di mana dalam hal ini rakyat menganggap bahwa seorang kaisar atau raja merupakan keturunan dari seorang dewa, yaitu dewa matahari. Penulisan dalam sejarah ini menggunakan metode penulisan dari Cina. Selanjutnya, faktor agama itu sangat berpengaruh pada agama Jepang. Contohnya yaitu penempatan agama Buddhis.
Selanjutnya contoh historiografi masa kuno ini yaitu Kojiki yang menceritakan tentang kaisar-kaisar Jepang, dan juga Nihon Shoki yang menceritakan yang berisi tentang babat-babat di Jepang. Selanjutnya itu historiografi masa modern. Historiografi modern Jepang memiliki ciri atau karakteristik yang pertama. Historiografi ini yang pertama yaitu penyempurnaan penulisan historiografi pada masa kolonial, pada masa tradisional. Selanjutnya yang kedua, penulisan historiografi ini berisi tentang historiografi mengenai tentang pranata atau aspek-aspek kehidupan yang khas dari negara tersebut, yaitu dari negara Jepang sendiri. Selanjutnya itu historiografi Cina. Cina merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Timur. Cina adalah salah satu negara yang mempunyai nilai peradaban paling tinggi pada masanya. Karena pada masa itu Cina sudah mampu melebur besi, menghasilkan sutra, serta membuat kertas dan juga tinta. Historiografi Cina dibagi menjadi dua, yaitu historiografi tradisional atau kuno. Pada masa ini mempunyai ciri atau karakteristik yaitu bersifat sistem kekaisaran, di mana dalam hal ini mereka menganggap bahwa sistem kekaisaran menganggap bahwa raja mereka merupakan salah satu panutan ataupun sosok yang terkuat dan juga hal ini diiringi oleh adanya superior, yaitu suku-suku, di mana dalam hal ini suku yang paling kuat dialah suku yang akan berkuasa. Selanjutnya, historiografi Cina pada masa ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu kompleksitas, di mana dalam hal ini Cina merupakan suatu negara yang sudah mengenal akan adanya alat-alat, di mana pada masa ini Cina sudah mampu untuk menghasilkan tenun sutra, membuat kertas dan juga tinta. Selanjutnya, dalam bidang teknologi, Cina sudah mampu untuk melebur besi, melebur tembaga, dan lain sebagainya. Penulisan historiografi masa modern. Penulisan historiografi masa modern di Cina itu yang pertama itu adanya dengan ciri atau karakteristik itu rasa nasionalisme. Selanjutnya adanya dalam bidang teknologi, Cina merupakan suatu negara yang memiliki alat atau mempunyai kemampuan yang canggih dalam bidang teknologi, sehingga bangsa-bangsa barat banyak yang datang ke Cina hanya untuk belajar atau menggali tentang hal-hal tersebut. Historiografi Eropa. Penulisan historiografi Eropa dibagi menjadi dua, yaitu Eropa kuno. Eropa kuno, ciri atau karakteristiknya yaitu mitos, di mana dalam hal ini mereka masih mempercayai akan adanya hal-hal yang bersifat memiliki keyakinan akan adanya hal-hal yang bersifat mitos. Contohnya yaitu tentang peristiwa tentang penulisan sejarah yang ditulis oleh Homerus yang menceritakan tentang berdirinya kerajaan Romawi, dan juga cerita tentang Ilyas yang menceritakan tentang asal-usul keturunan bangsa di Yunani, di mana dalam penulisan yang ditulis oleh Ilyas menceritakan bahwa ada seorang raja yang sakit dan memanggil seorang pendeta dan memanggil seorang tabib, dan tabib tersebut memberikan syarat, yaitu harus membawa 10 pemuda dan juga 10 pemudi. Selanjutnya, ketika syarat tersebut telah dipenuhi, maka tabib meminta untuk dibawakan sebuah perahu yang kemudian mereka menggunakan perahu tersebut menuju ke sebuah pulau. Kemudian pendeta tersebut membakar perahu tersebut, dan si tabib berbicara kepada 10 pemuda dan 10 pemudi bahwa mereka harus mencari pasangan mereka masing-masing.
yang kemudian dari pernikahan mereka lah kemudian akan melahirkan keturunan yang mempunyai tampan dan juga cantik-cantik, di mana hal tersebut yang diyakini oleh sebagian orang-orang. Pada abad ke-13 yaitu munculnya Renaissance, di mana dalam hal ini sudah ditulis berdasarkan dengan fakta atau keadaan yang ada. Selanjutnya, historiografi modern itu terjadi pada abad ke-19, di mana dalam hal ini sudah bersifat rasionalitas dengan mendewakan akal dan juga dengan disertai oleh materialistis. Kelemahan dari historiografi Eropa ini yaitu adanya kepercayaan yang meyakini akan adanya hal-hal yang gaib itu tidak terdapat di dalam ajaran dalam agama.